Oke, good. Hari ini, oh ya, aku udah upload scoping review dan systematic review di WhatsApp group. Oke, jadi hari ini, Siti, apa kabar? Baik, Sensei. Oke, good. Kemarin itu kan aku ada janji mau upload scoping review dan systematic review. Oke. Kok nggak mau? Oke, good. Bentar ya. Ini ada Word. Nah, jadi intinya nggak usah panjang-panjang karena hari ini banyak sekali aktivitas, ya. Pelajarannya tidak selesai hari ini. Kita akan lanjutkan berikutnya karena tadi ada aktivitas untuk kelompok, ya. Jadi intinya scoping review itu, ya, scoping review itu dilakukan, ya, biasanya sebelum melakukan systematic review. Dan karena apa? Karena scoping review itu dilakukan untuk hal-hal yang lebih global, yang lebih luas skopnya, tapi tidak begitu dalam pengetahuannya. Nah, sementara systematic review itu digunakan untuk hal-hal yang sudah diketahui, ya, sehingga untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail itu lebih digunakan systematic review. Nah, kalian bisa melihat apa perbedaannya di sini, ya. Jadi scoping review seperti tadi definisinya, dia sebagai overview yang lebih lebar, lebih luas. Sementara di sini review group with specialized skill. Jadi untuk orang-orang yang terspesialisasi dalam pengetahuan tertentu. Sementara scoping review itu hanya untuk mengetahui layer pertamanya. Tapi begitu kita sudah tahu layer pertamanya, kita ingin lebih dalam lagi, kita menggunakan systematic review. Jadi biasanya scoping review itu dilakukan sebelum kita melakukan systematic review. Tapi boleh juga hanya melakukan scoping review saja. Kalau kita tidak ingin mengetahui lebih detail, it's okay. Ya. Oke. Nah, terus ini kita lanjut dengan aktivitas sebelumnya, ya. Aktivitas minggu sebelumnya itu ada, ini dia, bentar, bentar ya. Nah, kemarin kan sudah aku tunjukkan. Begitu kalian tahu apa tujuan literatur kalian, tujuan penelitian kalian, kalian bisa tahu bagaimana cara mencarinya dalam Google Scholar, terus perpustakaan sekolah, terus perpustakaan nasional. Nah, ini aktivitas yang kemarin kita skip ya, belum ada ya, ini aktivitas ini ya. Nah, jadi aku mau sampling nih, kalian absen, ya. Sally Azhara ada? Iya, Sensei. Nah, Sally sehat kau, Dek? Alhamdulillah sehat, Sensei. Alhamdulillah. Di Lampung ya? Ya, Sensei. Terus kasih tahu dulu sama aku apa inimu, tujuan penelitianmu? Tujuan penelitian untuk KTTA, Sensei. KTTA boleh, research proposal boleh. Oh, tujuannya untuk mengetahui kepatuhan kewajiban pajak bendahara SMA Negeri 3 Kota Bumi, Sensei. Oke, good. Nah, sekarang bagaimanalah kau mencarinya itu di Google Scholar? Coba praktekkan sama aku. Oke, nah sekarang Sally aku jadikan co-host. Sekarang silahkan share screen. Coba. Ya. Bentar, Sensei. Oke. Good. Baru, Sensei. Ya, ambil dulu yes Google Scholar-nya, ya.
kepatuhan wajib pajak WP bendahara, ya kan? Yes. Nah, jadi gini ya, ya, kalian semua ya, cek seperti ini, ketik aja tujuan penelitian kalian, cek di atas jurnal-jurnal yang berhubungan, terus cek apanya? Cek abstraknya. Ya, jadi ambil yang relevan, yang berhubungan, terus begitu kalian baca abstraknya, filter mana yang sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Itu yang sangat relevan. Habis itu nanti akan ada 1 atau 2 jurnal yang akan menjadi anchor jurnal. Ya, oke? Okay? Ya, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, nggak ada ya? Oke, good. Boleh stop share, Sensei? Boleh. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke... Terima kasih ya, Sally ya. Iya, Sensei. Pengumpulan data kualitatif. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai jenis data. Ya, data itu dibedakan dari cara pengambilannya ada 2. Ya, ada 2, yaitu apa namanya? Data primer dan data sekunder. Nah, apa itu data primer, apa itu data sekunder? Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh researcher untuk keperluan risetnya. Sedangkan data sekunder, dia mengambil data dari hasil penelitian orang lain. Dikumpulkan oleh orang lain, ya kan? Datanya sudah ada, jadi kita tidak mengambil sendiri. Bentuknya bisa angka dan non angka. Yang angka misalnya kita bisa ambil di website BPS, kan? Kalau mereka mengadakan sensus kita bisa tarik, atau di website Bank Indonesia, ya, atau di website kementerian-kementerian yang menyediakan data. Ya, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu bentuknya sudah baku, kalau yang tidak terstruktur bentuknya tidak baku, ya kan? Oke. Terus ini dia secondary data. Cara mencarinya survei. Pertama, survei itu misalnya sensus, misalnya Badan Pusat Statistik itu secara rutin melakukan sensus, ya, sensus penduduk, sensus tenaga kerja, terus sensus ekonomi. Nah, sensus itu nanti akan diposting di websitenya. Sesudah diposting, nanti kita bisa tarik tuh datanya, ya, oke. Nah, terus survei. Nah, survei ini bisa regularly, bisa ad hoc. Regularly itu misalnya dilakukan secara reguler dalam periode tertentu. Misalnya diupdate sebulan sekali, diupdate seminggu sekali, diupdate setahun sekali, ya kan? Tapi bisa juga dia ad hoc. Nah, ad hoc ini berarti kapan perlu kita lakukan. Ya, kalau nggak perlu nggak dilakukan. Jadi tergantung keperluannya. Oke? Terus dokumen. Dokumen ini kita bisa cari dengan teks. Teks itu bisa jadi website, macam-macam, ya kan. Terus audio itu misalnya di podcast, broadcast, ya kan. Terus audio visual dari TV, dari YouTube, film, ya kan. Terus multiple source itu ada snapshot, kalian bisa lihat itu dari report, dari surat kabar, database. Ada longitudinal dan ada continually updated, ya. Continually updated ini bisa diupdate secara tidak memenuhi pattern. Kalau tadi kan ada diupdate secara reguler, ini bisa reguler, bisa tidak reguler. Jadi tergantung keperluannya aja. Oke. Terus ini pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif ini nanti ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, hari ini kita akan bicara wawancara dan observasi. Nanti aku akan membuat kelompok, 6 kelompok. Ya. Nah, 6 kelompok ini nanti ada, jadi gini ya, tolong ya, kan udah dibagi nih kelompoknya, udah tahu ya. Jadi nanti setiap kelompok, 6 kelompok, tentukan topiknya.
masing-masing. Topiknya terserah aja, topik mengenai kehidupan sehari-hari atau topik mengenai pelajaran, itu oke, ya. Terus tentukan topiknya. Nah, satu kelompok ini nanti kan terdiri dari 5 atau 6 orang, ya kan? Terus tentukan siapa interviewernya, siapa yang menginterview, siapa yang diinterview. Nah, 2 orang, ya kan? Sisanya dia menjadi observer, ya. Kalian tentukan sendiri. Ya udah dewasa ya, nggak perlu yang tentukan masing-masing. Ya, tentukan topiknya, tentukan siapa yang diinterview, tentukan siapa yang menginterview, dan sisanya mungkin nanti sisanya itu 3 atau 4 orang itu akan menjadi observer, pengamat. Dia akan mengamati apa sih yang kurang dan yang lebih, apakah plus minusnya interview ini. Plus minusnya kita lihat plus minusnya yang diinterview dan plus minus yang menginterview. Untuk mengetahui ini, kalian ikutin dulu kuliah ini, ya. Tapi ingat, ya, nanti terus kalian mengadakan, terus sesudah kalian memilih topik, terus memilih siapa yang diinterview, siapa yang menginterview, siapa yang mengobservasi, kalian tentukan pertanyaannya. 2 atau 3 pertanyaan saja. Jangan panjang-panjang. Ya. 2, mau tergantung pertanyaan, tergantung kalian, terserah kalian. Ya, topiknya pun terserah kalian. Jangan panjang-panjang. Ya. Terus nanti pada akhir kuliah aku akan tanyakan kepada observernya, kepada pengamatnya, apa yang plus minusnya interview dan interviewernya ini. Ya, dan itu observer harus mencatat karena ini nanti akan kalian laporkan dalam dokumentasi. Oke? Ya. Jadi ini disimpan ya baik-baik ya. Disimpan baik-baik. Sebentar lagi kita akan aktivitas. Nah, untuk tahu plus minusnya ikut dulu kuliah ini. Nah, ini dia interview. Interview itu ada ada 3 jenisnya. Ada structure, ada semi structure, ada in-depth interview. Structure itu apa? Structure itu adalah interview yang terstruktur. Jadi kalian punya topik, ya, terus kalian punya list pertanyaan. List pertanyaan itu misalnya 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalian tanyakan secara berurutan. Ya. Harus secara berurutan untuk setiap responden. 7 pertanyaan dari nomor 1 sampai 7 dilakukan sama untuk responden A, responden B, responden C. Jadi seragam. Si A ditanyakan 1 sampai 7, si C ditanyakan 1 sampai 7, si B juga ditanyakan 1 sampai 7. Itu dia structure. Ya, terstruktur. Ada polanya. Polanya sekuensial. Nah, terus ada in-depth interview. In-depth interview itu adalah unstructured. Ya, unstructured itu dia lebih bebas. Lebih bebas. Jadi dia tidak harus mengikuti satu pola tertentu. Ya. Tidak harus mengikuti satu pola tertentu. Nah, terus ada semi structure. Semi structure ini misalnya pada awal pada pertanyaan pertama dia bisa mengikuti structure, bisa berturutan. Tapi habis itu dia bisa lompat-lompat. Nah, itu semi structure. Sama seperti kualitatif, kuantitatif, terus ada mix. Ya. Nah, jadi tapi dari awal kalian harus sudah menentukan ini structured apa unstructured apa semi structured. Jangan di tengah jalan, jangan di tengah interview kalian menyatakan oh ini structured. Oh, begitu jawaban respondennya lain, enggak, tiba-tiba berubah dari structured ke unstructured. No. Ya, dari awal kalian sudah harus menentukan kalau ini memang structured, kalau ini memang unstructured, kalau ini memang semi structured. Jadi jangan pernah berubah, ya. Selain jangan pernah galau. Apapun jawaban responden, kalian harus tetap konsisten dengan pilihan interview kalian. Ya. Oke. Nah, sekarang ini bentar lagi aku kasih tahu contohnya seperti apa. Terus ini jenis-jenis interview berdasarkan jumlah partisipannya dan berapa yang diinterview. Misalnya one to one seperti kalau kita melamar kerjaan, ya kan? Yang menginterview 1, yang diinterview juga 1. Nah, itu bisa dilakukan, ya kan? Terus one to many. One to many misalnya waktu aku apply beasiswa LTPDP, interviewernya ada 5, yang menginterview ada 5, ya. Terus yang diinterview cuma aku sendiri. Atau ini misalnya dalam kalau kalian nanti D4, ujian komprehensif, ini one to many. Karena pengujinya ada 3.
yang diinterview, yang diuji cuma satu, ya kan? Oke. Nah, terus too many. Nah, ini misalnya ada 2 yang ditanya, tapi yang menanya ada beberapa. Nah, caranya beda-beda. Caranya bisa langsung, bisa telepon, bisa by Zoom seperti ini, ya kan? Bisa grup, rame-rame, dan bisa visual interview. Nanti bagaimana visual interview kita lihat ya. Oke? Nah, terus dia ini yang tadi ya, interview structure, standardized, non-standardized. Oke. Nah, sekarang ini jenis-jenis interview dan jenis-jenis riset yang digunakan, yang pas digunakan untuk jenis-jenis interview. Nah, kita lihat di sini. Ya. Tadi aku bilang itu structure. Structure itu tidak cocok digunakan untuk exploratory. Kita kemarin belajar exploratory itu, ya, exploratory itu adalah kalau kita belum mengetahui betul. Jadi pengetahuan antara yang diinterview dengan yang menginterview itu sama-sama belum begitu dalam mengenai topik ini. Jadi sama-sama ingin mengeksplor, ya. Nah, ya, itu tidak boleh digunakan dengan structure. Kenapa? Structure itu harus digunakan untuk level pengetahuan yang sama antara interview dan interviewernya. Ya, berarti kalau deskriptif kan menggambarkan sesuatu. Berarti kita harus tahu nih, kalau yang menginterview dan yang diinterview sudah tahu nih. Oh, misalnya, tadi contohnya apa? Jadi menginterview pemajakan wajib pajak di bidang PPH yang bergerak di bidang konstruksi, ya kan? Nah, yang kita interview itu harus orang-orang yang bekerja di bidang konstruksi. Jangan pula kalian pergi ke pasar, udah nggak nyambung itu, ya kan? Nah, kalian harus pergi ke orang yang mengerti tentang konstruksi. Nah, untuk apa? Supaya bisa mendeskripsikan kegiatan konstruksi. Kalau kalian pergi ke pasar, ya nggak mengerti mereka. Namanya kau pergi pula menginterview tukang sayur mengenai tukang bangunan. Itu nggak matching. Ya? Jadi harus memiliki pengetahuan yang sama untuk bisa mendeskripsikan dan menjelaskan. Dan kalau bisa mungkin mengevaluasi. Karena pengetahuannya sama-sama tahu. Ya, tapi kalau exploratory pengetahuannya sama-sama nggak tahu. Ya, itu tetap sama tapi sama-sama tahu, ada yang sama-sama nggak tahu. Nah, semi structure itu bisa digunakan untuk exploratory, tapi yang paling sering digunakan untuk exploratory itu adalah unstructured, karena itu saling meraba-raba, dua-duanya saling konstruksi itu. Kalau konstruksi listrik masuk konstruksi nggak? Konstruksi itu masuknya jenis pekerjaan konstruksi itu yang mana aja, itu tidak akan kalian tanyakan kepada di structure. Itu kalian tanyakan kepada unstructured, karena kalian belum tahu. Kalau konstruksi BTS, menara telekomunikasi, itu masuk konstruksi nggak? Itu kalau konstruksi minyak, oil, itu masuk konstruksi nggak? Karena kalian belum tahu. Ya, belum tahu. Tapi kalau kalian sudah tahu, misalnya sama-sama ingin mengeksplorasi konstruksi minyak, yang kalian konstruksi yang kalian interview adalah orang-orang yang bergerak di dalam konstruksi minyak. Jangan kalian interview orang-orang yang di pasar, apalagi orang-orang yang bergerak di konstruksi jalan dan jembatan. Udah nggak matching itu, ya. Nah, jadi mengerti ya bedanya ya. Terstruktur itu dan unstructured. Kalau unstructured itu kalian bisa menanyakan, Bapak bergerak di konstruksi, iya. Konstruksi apa? Oh, jalan jembatan, konstruksi menara telekomunikasi, terus ada namanya konstruksi listrik atau konstruksi minyak. Itu baru kalian bisa digunakan dalam semi structure dan unstructured. Ya. Kenapa? Karena sama-sama tahu, sama level pengetahuannya, yaitu sama-sama tidak tahu. Ya, itu. Oke? Kalau structure itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah tahu. Oke? Nah, terus apa jenis pertanyaannya? Nah, pertanyaan itu ada 2, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Pertanyaan terbuka itu misalnya, sudah berapa lama bekerja di bidang konstruksi? 10 tahun. Bapak banyak mendapat proyek dari mana saja? Dari pemerintah apa dari swasta? Dari pemerintah dan swasta. Tapi terus gue bilang,
Bapak bekerja di bidang konstruksi, ya atau tidak. Nah, itu close end. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu detail. Ya, kalau close end itu pertanyaan contohnya kamu laki-laki apa perempuan? Kamu laki-laki ya? Ya atau tidak. Itu aja jawabannya kan? Nggak ada yang lain. Ya kalau ditanya kamu laki-laki apa enggak? Saya fisiknya sih laki-laki, cuman nah itu bukan close end. Itu open end. Ya, yang ditanya kau laki-laki apa enggak? Itu aja. Ya. Jadi close end itu tidak ada detail, hanya ada ya dan tidak. Itu binary biasanya, 0 or 1. Ya, ditanya sudah makan hari ini? Ya, sudah dan belum. Itu aja kan jawabannya. Tidak ada jawaban yang lain kan? Nah itu aja. Kok ketawa-ketawa sih? Itu udah makan belum? Ya kan? Nah, ini Anissa mana ini Anissa? Oh ada. Nah, jadi kalau open itu harus mendetail, harus ada detailnya. Nah, sudah berapa lama bekerja di sini? 10 tahun. Senang nggak? Terus dia bilang, apa yang membuat Anda senang bekerja di sini? Oh ini. Oh gajinya gede. Terus kerjanya nggak banyak. Nah, itu open ya. Nah, itu open-ended questions. Ya kan? Terus datanya itu kita ambil dari hasil kata-kata yang dia ambil, yang kita ambil dari interview itu. Jadi bentuknya kata-kata. Nah, terus nah, lihat ini. Pertama, nah ini nanti untuk aktivitas kalian, apa temanya? Tentukan dulu temanya. Kan? Terus urutan pertanyaannya seperti apa temanya, siapa yang menanya, siapa yang ditanya, siapa yang mengobserv, siapa yang mengamati. Terus ajukan pertanyaan itu jangan iya dan tidak, tapi pertanyaan yang open. Ya. Nah, hindari close end, ya dan tidak, tapi ajukan yang open end, yang detail. Ya kan? Hindari pertanyaan yang leading. Leading itu maksudnya mengarahkan. Jadi jangan. Kita harus membiarkan responden menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Jangan nanti kayak gini. Gimana ya? Gimana ya? Dia ragu-ragu. Gini nggak? Kayaknya kayak gini deh. Itu jangan kayak gitu. Itu memaksakan namanya. Biarkan dia ini. Tapi jangan juga kita biarkan terlalu lama. Misalnya, contohnya, Bapak tahu nggak kalau pelaporan itu tanggal berapa ininya, jatuh temponya, pelaporan SPT massa? Kayaknya minggu kedua setiap bulan, minggu ketiga, aduh gimana ya? Minggu ketiga Pak, kita bilang gitu kan tanggal 20 tuh, ya kan pelaporan ya, pelaporan tanggal 20 kan, ya kan, nah, tanggal 20 kan, kira-kira minggu ketiga Pak, gitu. Kita arahkan sedikit supaya dia jangan terlalu lama bingung, tapi jangan langsung kita bilang tanggal 20 kan Pak, jangan, ya. Oh iya kira-kira minggu ketiga nih. Oh iya tanggal 20 tadi kita bisa memberikan clue. Jangan kita biarkan responden kita itu bingung terlalu lama. Ya, karena apa? Kalau dia bingung terlalu lama itu akan yang rugi kita sendiri karena kan kita ingin tahu jawabannya dia. Karena jawaban dia itu kan data buat kita. Ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa dapat jawaban dari dia ya kita nggak bisa dapat data. Kalau nggak ada data, penelitian kita tidak bisa berjalan. Ya. Terus usahakan pertanyaan itu singkat jelas. Satu pertanyaan, satu ide. Jangan macam-macam. Ya. Jangan macam-macam. Hari ini bangun jam berapa, terus habis bangun ngapain aja? Ya, jangan. Hari ini bangun jam berapa? Satu. Dia jawab dulu. Ya kan? Habis bangun, apa saja kegiatan yang dikerjakan? Nah, jangan habis ini bangun jam berapa, habis itu ngapain aja, terus ngapain lagi? Udah gitu, waduh pusing dia. Ya, jangan. Ya. Nah, terus kita harus mendengarkan, active listening. Nah, jangan kita sibuk mendengarkan suara kita sendiri, no. Ya, kita harus active listening and probing. Nanti aku kasih contohnya. Ada nih. Nah, jadi dia ini si Carl namanya, dia tertarik nih untuk meneliti apakah orang pakai nggak sih IT help desk. Nah, kalau di kampus dulu, di kampusku, jadi kalau kita mau connect ke proxy kampus, ya itu ada manualnya. Tapi kalau kita misalnya nggak bisa, udah kita download manual, kita coba, kita pergi ke IT help desk. Ya, ada kantornya, ya.
Jadi kita ke sana. Nah, dia pengen tahu nih, kenapa student ini malas ke IT help desk. Kenapa mereka senang ke IT help desk? Ya, pertama mungkin student malas ke IT help desk. Kenapa? Student itu kan rata-rata anak muda yang tahu dan familiar dengan teknologi. Nah, kalau dia udah kepepet, udah dicoba 10 kali nggak bisa, baru dia ke IT help desk. Jarang sekali anak-anak muda ini yang mungkin kalau kayak aku nggak mau susah, ya aku nggak pakai lihat tuh manual, langsung pergi aja ke IT help desk. Ya. Nah, kalau kalian kan masih muda, biasanya sering coba-coba, oh ini udah di-download, ini proxy-nya begini-begini. Nah, senang tuh kayak gitu-gitu. Ya, kalau aku enggak, ya udahlah, capek-capek daripada aku baca-baca, pergi aja ke IT help desk. Nah, terus, ini ditanya nih, gimana sih IT help desk itu menolong atau tidak? Atau malah merepotkan? Apa sih? Ribet nggak? Atau, nah, jadi kita melihat seberapa jauh IT help desk ini bisa membantu student misalnya, ya kan? To what extent does the IT help your needs, ya kan? Bagaimana caranya? Apakah mereka langsung ataukah direct atau indirect atau via telepon bisa, ya kan? Atau kalau misalnya responnya bagus, bagaimana contohnya? Mungkin mereka responnya cepat, udah gitu orangnya ramah. Kalau di bank kan biasanya begitu kan, gimana nih kartu ATM saya terblokir. Nah, kita kan telepon call supportnya kan. Oh iya Bu, nanti ditanya. Ribet nggak prosesnya? Kan harus ditanya dulu. Nama ibu kandungnya, terus transaksi terakhir di mana, ya itu kan. Terus ada orang yang memilih langsung ke bank, ada orang yang memilih menelepon. Terus contohnya kalau misalnya dia tidak memberikan support yang memuaskan, contohnya apa? Mungkin ininya CS-nya jutek, ya kan? Mungkin selamat pagi, ya, gitu kan. Biasanya kan ada yang bisa kami bantu, biasanya kayak gitu kan. Kita kan namanya orang udah kehilangan itu kan udah kesal. Kalau dikesalkan lagi dengan suara CS yang kesal kan namanya udah pengen kesal aja kan. Nah, oke. Terus kita mau tanya nih, mana yang lebih efektif? By telepon ataukah face to face? Ya kan? Terus kalau ada yang bisa dikembangkan apalagi. Nah, seperti itu tuh. Ya, dalam interview. Nah, jadi lihat nih, ya. Ini harus kalian praktekkan nanti dalam aktivitas kita. Aktivitas ini bentar lagi nih. Nah, lagi. Ya. Jadi kalau kita membuka interview, kita harus berterima kasih dulu. Terima kasih ya sudah mau terlibat dalam interview kita, ya kan? Terus kita bilang, terus ini tujuannya apa? Terus kita kenalan dulu, ya. Kita kenalan dulu. Terus kalau dia nggak mau jawab, itu haknya dia, haknya responden, jangan dipaksa. Saya nggak bisa kasih komentar. Masa sih nggak bisa? Jangan, ya, jangan. Terus kalau memang misalnya ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, kita bilang ini saya jamin kerahasiaannya. Ya jangan pula kalian bilang nanti, oh iya kalian interview dia mengenai gaji dan pengeluarannya. Terus kalian kasih tahu sama orang, oh itu kakak itu gajinya sekian. Oh, no, jangan. It's a big no-no. Ya. Nah, ya. Jadi itu tidak etis. Ya. Jadi kalau kalian apalagi hal-hal yang berhubungan dengan mungkin uang atau mungkin dengan biasanya kan itu ada nih. Kalau kita ke psikolog atau psikiater itu ada dokter patient confidentiality. Jadi apapun yang dikatakan di dalam konsultasi itu adalah kerahasiaan antara dokter dan pasiennya. Nah, begitu juga kita dengan responden kita. Ya. Terus kalau memang kita mau merekam dari awal diberitahu. Ya, jangan tiba-tiba kalian pakai pulpen yang ada rekamannya di sini. No. Ya, itu nakal namanya. Kenapa? Ada orang yang tidak nyaman direkam. Ya, jadi kalau di kelasku 532 itu ada yang selalu permisi untuk merekam. Ya, it's okay, it's a good thing. Ya sebenarnya aku nggak masalah juga direkam. Aku ngomong apa lah di kelas, ya kan nggak mungkin ngomong yang aneh-aneh. Kan? Nah, terus apa lagi nih? Jadi kita tanya nih kalau misalnya ada
kalau misalnya responden kita minta ada surat resmi dari kita untuk menjamin kerahasiaan, kita harus sediakan. Ya. Alah udahlah masa gitu aja, no. Ya, dia bisa memilih untuk ikut atau tidak. Dia mau ikut karena interview ini itu lebih kepada kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Jadi dia mau ikut aja kita udah syukur. Ya. Jadi jangan dipaksain. Oke? Nah, terus jangan lupa berterima kasih. Terima kasih ya sudah ikut interview, gitu kan. Nah, itu ya etika-etika dasar lah. Nah, oke. Sekarang ini kita akan stop share dulu, kita masuk ke sini. Oke. Start share. Basic. Bentar ya. Nih. Ada interview, ya. Kalian lihat apa kekurangan dan kelebihannya dari interview dan interviewer ini, ya. Kalian lihat ya. Lihat aja, nggak usah pedulikan apa yang dia bilang. Lihat aja caranya, amati, ya. Oke. Nah, ini dia. Hello, Amanda. Hi. Come in. Come in. Sit down. Thanks for coming to talk to me today. How long have you been driving, Amanda? 13 years. Right. And what's driving like for you? Usually I enjoy it, but sometimes it's stressful. Right. Okay. And what was it like learning to drive? And how long did it take you? Learning to drive was nerve-wracking. And was it stressful then, taking your test? Yeah, it was stressful. I was really nervous. Right. Okay. Thanks for talking to me today, Amanda. Now let's see that again. Oke. Nah. Sekarang aku mau tanya nih, apa yang bisa kalian lihat dari interview yang tadi? Siapa yang mau voluntarily? Saya Sensei. Siapa itu? Faris. Oh, Faris ya. Yang tadi dilakukan oleh interviewnya, pada saat interview dia pada saat pertama-tama dia itu berterima kasih kepada narasumber untuk meluangkan waktunya, tapi narasumber itu merasa kurang enak pada hari itu, makanya dia berterima kasih kembali karena tidak jadi di interview. Begitu, Sensei. Oke, good. Yang lain? Ada yang kurang kalian lihat di situ? Ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Nggak ada? Apa kalian nggak lihat itu tadi semua? Mungkin respons dari si pewawancaranya, Sensei. Responnya gimana, Dek? Dia hanya bilang right dan melanjutkan pertanyaan. Nggak ada respon, nggak ada aktif mendengarkan yang seperti yang tadi dijelaskan. Oke, good. Oke, terus ada lagi? Oke ya, jadi gini, ya. Pertama, kalau kita mau interview itu eye contact. Ya. Kita harus lihat matanya. Jadi itu kalau orang bicara, kita tidak lihat matanya, ya. Bagaimana perasaan kalian?
Ada yang kalau aku sih tidak nyaman. Ya, pertama kenapa? Ya, pertama aku merasa tidak dihormati. Ya, kedua aku merasa tidak didengarkan. Nah, jadi kalau kita tidak buat eye contact, kita tidak ada interaksi dengan yang kita interview. Dan orang yang kita interview itu akan merasa dia tidak penting. Ya, benar nggak? Ya kan? Nah, begini misalnya aku bicara nih sama Aurora. Mana Aurora? Hadir, Sensei. Nah, coba kau nyalakan dulu videomu. Kalau misalnya Aurora tidak nyalain video, ya kan? Aku akan merasa, wah, kurang oke nih Aurora nih. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia menyalakan video, aku bisa lihat ini reaksinya dia. Nah, aku bisa lihat nih reaksinya dia. Dia pay attention to me, dia melihatku, dia mendengarkanku. Oke, gak apa-apa, close aja. Oke, thank you ya. Nah, jadi hal itu penting. Ya, jadi kalau misalnya begini, ya aku sih nggak masalah. Mungkin karena ini keterbatasan. Jadi kebiasaannya kalau dalam rapat kantor, ya, aku itu kalau mendengarkan, biasanya aku mematikan video. Tapi kalau aku ingin bicara, aku akan menyalakan video. Karena menurutku tidak sopan. It's like you are talking to the wall. Ya, ya kan? Nggak, ya. Tapi aku mengerti ada budaya yang mungkin tidak bisa melihat eye contact lawan jenisnya. It's okay, ya. Tapi itu tidak baik dalam interview. Karena apa? Nanti orang yang kau interview akan merasa dilecehkan. Ya, kau yang butuh tapi kok kayaknya kau nggak ini gitu. Ya kalau dia sharing the same value with us, kalau dia mengerti value kita, kalau dia nggak mengerti gimana? Ya kan? Dia merasa disepelekan. Kan kau yang butuh ini interview. Jadi jangan lupa ya eye contact. Nah, kalau misalnya kalian punya budaya yang seperti itu, ya carilah responden yang sesama jenis. Jadi bisa maintain eye contact. Itu kan bisa diakali kan? Bisa diakali sebenarnya. Jadi, tapi lihat tadi, ada eye contact nggak? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Jadi dia sibuk aja dengan listnya. Terus begitu pembicara, begitu yang bertanya itu, begitu yang menjawab itu bingung, ya, dia tidak mengarahkan, dia diam aja, dibiarin. Jadi jeda itu akan menimbulkan perasaan aneh antara yang berdua itu. Ya, itu bahasa Inggrisnya sih awkward. Awkward itu kalian merasa tidak terkoneksi dengan lawan bicara kalian. Ya, ada kan gitu, kayak nggak nyambung gitu, ya kan? Karena salah satu pihak tidak ada melakukan effort untuk ini, untuk apa namanya, untuk membuat koneksi. Jadi koneksi itu penting. Dan ingat, kalau kalian melakukan interview, kalian yang butuh, bukan respondennya. Respondennya sih masih syukur gue mau gitu kan, gitu. Ya, jadi kalian harus melakukan hal-hal yang lebih untuk mendapatkan data dari mereka. Perlakukanlah mereka sebagaimana layaknya teman interview kalian. Sebagaimana kalian ingin diperlakukan kalau kalian diinterview. Kalau kalian ku interview terus aku sambil korek-korek hidungnya, nggak betul kan? Karena kalian pun nggak mau digitukan. Nah, jadi kalian harus menunjukkan gesture yang sopan, menghargai dia, terus ya namanya butuh tangannya di bawah lah deh, ya kan? Itu, ya. Terima kasih sudah ikut interview kita, Pak Adit. Saya Elsa. Ini tujuan penelitian kita untuk mengetahui pengaruh produk baru kita, apakah Bapak tertarik atau tidak. Kalau Bapak tidak berkeberatan, saya mau record. Nah, seperti itu tuh, ya. Terus kalau misalnya dan ini interview ini saya jamin kerahasiaannya. Nah, oke, bertanya. Oke, terima kasih banyak Pak Faris, Pak Adit sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Oh ya, data ini nanti akan saya upload Pak, tapi anonymous tanpa ada data-data Bapak. Ya, gitu ya. Jadi ada etika-etikanya untuk membuat orang yang diinterview itu menjadi nyaman. Ya. Oke? Nah, ada orang yang misalnya kalau kita nggak kasih tahu direkam, dia bicaranya lebih kasual atau lebih bebas. Tapi kalau begitu tahu direkam, dia akan lebih menjaga diri. Ya. Oke? Nah, sekarang kita grup interview. Nah, ini grup interview ini semi terstruktur. Grup interview berarti dalam satu grup itu gimana ya? Jadi dalam satu grup nih misalnya kalian melakukan
Nanti ini grup interview akan kalian lakukan nih. Ini praktek kita hari ini. Terus fokus grup itu misalnya kalian dalam satu grup ya diberikan satu topik, ya kan? Diberikan satu topik, terus kalian semua orang yang ada di dalam grup itu mempunyai hak yang sama, hak untuk berbicara, hak untuk menyatakan pendapat, karena kalian sudah tahu nih topiknya. Nah, biasanya itu kalau LPDP pakainya begini nih, fokus group discussion. Nanti kalian diberi satu topik, ada 6 orang, kalian saling menyampaikan pendapat. Jadi tidak ada interviewernya di sini. Ya, kalau grup interview nanti ada interviewnya, ada yang diinterview, ada pengamatnya. Ya, oke. Terus telepon. Nah, telepon ini kan ya mungkin ya kalau sekarang mungkin udah jarang ya, tapi kalau dulu sering itu kalau masih pakai telepon rumah, ya kan, suka ditelepon, bagaimana Pak, puas nggak dengan layanan produk kami? Nah itu, ya kan. Ya. Terus sekarang kalau bisa, sekarang udah pakai zaman lebih canggih, pakainya ini apa namanya video call, ya kan. Nah ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau personal interview one to one dari face to face seperti ini, itu akan makan waktu. Tapi kalau dia telepon, sambil telepon bisa sambil interview, bisa sambil nyetrika, bisa sambil makan, bisa sambil nyuci, itu kan lebih fleksibel ya waktunya kan. Terus kalau misalnya one to one, face to face, itu kan harus berada dalam ruangan yang sama. Kalau telepon kan tidak. Aku bisa telepon si Audrey, bisa telepon si Juan Martin, ya kan? Itu bisa dalam geografi yang berbeda, ya kan? Terus kalau misalnya dia telepon, ya kan? Dia bisa tutup kapan aja kalau dia nggak nyaman, ya kan? Kalau misalnya aku interview lah ini misalnya si Semara Putri, ada kau Ge? Iya, Sensei. Nah, aku telepon nih, terus dia nggak nyaman nih, kayaknya ini mengintimidasi nih Sensei. Aku tutup aja lah, pura-pura nanti aku bilang, putus sinyalnya Sensei, gitu kan, itu bisa. Tapi kalau misalnya face to face, itu nggak bisa. Walaupun misalnya nggak nyaman, dia akan tetap mencari alasan, saya ada rapat nih. Tapi kan tetap harus, aku bisa menahan. Ya udah nanti 5 menit aja. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Oh ya putus ini sinyalnya. Itu kekurangan dan kelebihannya ya. Ya. Nah, tapi memang lebih murah pakai telepon, ya kan? Ya, lebih murah dan lebih banyak yang bisa kita interview. Nah, sekarang ini ada yang asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu dilakukan secara real time. Ini seperti kita ini real time. Aku bicara, ya, Aurora bisa langsung dengar, Dinda langsung dengar, Raden Roro bisa dengar, Renaldo bisa dengar, Sophie bisa dengar, Sofia juga bisa dengar langsung, ya kan? Kalau asinkronus, ya itu ada jedanya. Misalnya kalau aku kirim email sekarang, ya bisa kan kalian membalas langsung atau nanti 2-3 hari lagi atau 2-3 jam lagi. Kalau kalian balas langsung itu dia sinkronus. Tapi kalau ada jedanya itu asinkronus. Sama juga dengan teks, ya. Kalau aku teks, kadang-kadang kan kalau di WhatsApp itu kan dicentang satu baru kan, nah itu udah asinkronus karena tidak dibalas langsung. Jadi itu aja bedanya. Ya. Tapi kalau dia internet kayak begini nih, web conference, ini kita nggak ada jedanya, kita sinkronus. Ya. Tapi kalau email atau teks itu bisa sinkronus, bisa asinkronus karena tergantung respondernya kapan menjawabnya. Oke? Nah, terus visual interview. Visual interview itu apa? Jadi kita menggunakan gambar. Ya, menggunakan gambar untuk menginterpretasikan atau memberikan citra atau image seseorang. Ini seru ini. Nah, dulu kalian pernah dengar nggak yang namanya Gayus? Pernah Sensei. Pernah Sensei. Nah, dulu orang mengimage-kan orang pajak itu seperti Gayus semua, ya. Karena apa? Karena cuma Gayus yang masuk koran. Orang pajak yang baik-baik nggak pernah masuk koran. Nah, jadi orang mengimage orang pajak itu seperti Gayus, ya. Jadi lihat nih, contohnya apa nih? Ya. Nah, kalian nanti jangan begini ya.
kalau udah cari uang nanti jadi orang pajak, jadi cari uang yang halalan dan toyiban aja, ya. Jangan yang macam-macam. Nah, jadi kalau ada orang pajak ketahuan dia korupsi, misalnya dengan WP, ambil duit WP atau menjual data WP atau apa, nah, nanti di koran akan ada tuh. Dulu waktu di koran Kompas namanya ada Ompasikom, jadi dia kayak karikatur gitu, kan? Nah, wah ini orang pajak backstabbing, dia mengkhianati teman-temannya. Orang pajak kan nggak semua kayak begini, hanya ini oknum, katanya kan sering begitu kan. Terus, oh ini greedy, rakus nih, tidak etis, korupsi, terus tidak bisa dipercaya. Nah, gitu. Image-nya seperti itu. Ya. Terus kalau ini ada namanya ZIWBK, Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi. Nah, sering tuh dibuat di kantor-kantor pemerintah. Kantor ini bebas korupsi. Kalau di kantor pajak dibuat semua layanan adalah gratis, jangan memberi gratifikasi kepada pegawai kami. Nah, itu memberikan image kepada orang yang belum pernah ke kantor pajak, kalau kantor ini bebas korupsi. Nah, perkara benar apa enggak ya itu urusan lain. Yang penting first impression-nya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dari sini? Nah, oke. Nah, sekarang ini aku akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, ingat, tentukan topiknya, semua kalian tentukan sendiri. Topiknya tentukan sendiri. Siapa yang mau jadi interviewer satu, yang mau diinterview satu orang, sisanya menjadi observer. Ya kan? Terus siapkan pertanyaannya 2 atau 3 saja. Wawancaranya 3-5 menit aja. Ya kan? Terus observer harus mencatat. Karena ini nanti akan aku tanyakan. Kalian akan submit, kalian akan serahkan sama aku. Oke? Baru kita diskusi. Bentar. 3, 4, 5, 6. Assign manually. Oke. Ya. Kalian udah dibagi kelompok kan? Udah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Sensei. Udah, Sensei. Kalian tahu kelompoknya masing-masing? Masuk masing-masing. Ya. Nih, udah aku buka nih. Udah aku buka nih. Assign masing-masing bisa? Bisa assign masing-masing? Halo? Ada yang jawab nih? Hah? Bisa masing-masing atau harus aku yang meng-assign? Ini nggak ada absennya pula ini. 26 sampai 30. 26, 27, 29. Sofi dan Jaim. Mana Sofi? Jaim mana Jaim? Udah bisa ini? Bisa assign? Udah masuk ya? Bisa. Oke. Terus kelompok 2, 21 sampai 25. Renanda. Langsung diskusi ya. 1, 2, 5. Oke, udah? Sampai 25, 16 sampai 20. Ya bagus sampai kalian Roro. Udah? Empat, 11 sampai 15. Indah sampai Grafta. Udah? Ya. 5, 6 sampai 10. Enam, 7, 8, 9, 10. Oke. Untuk 1, 2.
Oke, udah masuk semua ya? Harusnya 29, harusnya 31. Siapa ini yang belum masuk? Good. Udah ya? Udah masuk semua ya? Good. Nah, sekarang siapa ini yang mau presentasi duluan? Gak ada yang mau. Ya sudah. Ya udah. Kelompok 3, 16 sampai 20. Anjir. Ida Bagus, Ya, Luan Sensei. Martin, Muhammad Arif, G Semara, Raden Roro. Siap, Sensei. Yes, ayo presentasi. Jadi observer, ya, tadi kan ada interviewernya, ada yang menginterview dan ada yang diinterview. Nah, observer tugasnya, ya, memberikan kritik dan pujian. Kalau ada pujian, berikan pujian. Kalau ada kritik, kasih kritik. Nah, dan observer harus mencatat, itu disimpan. Nanti ada masanya kita mengobservasi, ya. Jadi simpan catatannya. Nanti next class kita akan mengobservasi. Oke? Ya, silakan. Siapa yang observernya tadi kelompok 3? Izin Sensei, saya buka dulu Sensei presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari absen 16 sampai 20 izin mempresentasikan interview yang sudah kami lakukan. Di sini kami membagi job, diantaranya saya sebagai orang yang diwawancara, untuk Putri itu sebagai interviewer atau orang yang mewawancara, dan untuk observernya itu ada 3, yaitu Suta, Arif, dan juga Juan. Oke. Langsung aja deh, langsung aja. Iya, Sensei. Silahkan dipersilakan untuk Apa, observer. apa? Gimana, Sensei? Plus minusnya apa tadi? Ya. Saya sebagai observer dari kelompok 3, positifnya udah si pewawancara sudah mengucapkan terima kasih, sudah meminta izin record, informasikan tujuan presentasi, tujuan wawancara, memberitahu hak narasumber tentang etika penelitian kerahasiaan data, dan pewawancara sudah aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan negatifnya tidak adanya eye contact karena diilustrasikan by phone, Sensei. Oke, good. Ada yang mau menambahkan observernya? Baik, Sensei, untuk dari pihak
diwawancara, pihak yang diwawancara, kelebihannya sudah memberikan respon yang aktif kepada pewawancara, sudah memberikan jawaban yang jelas dan detail. Oke. Oke, sekarang kelompok 6. Nomor 1 sampai 5. Aditya, Afifah, Ahmad, Amalia, Anita. Mana? Ayo plus minusnya aja langsung aja. Saya dari observer kelompok 6 akan menyampaikan beberapa kekurangan dari interview yang sudah dilakukan oleh Ahmad Naufal dan Adit. Topiknya apa? Topiknya adalah tentang PSBB, pelaksanaan PSBB di Jakarta. Oke. Ya, jadi saya tadi menangkap bahwa kekurangannya si interviewer belum melakukan izin merecord, lalu suara interviewer kurang jelas, dan satu lagi waktu interviewer tidak ada tatap muka, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan kelompok 6 dari observernya? Tidak ada. Oke. Kelompok 5, Anissa, Arsita, Audrey, Aurora, Ashar, Mauli. Silakan. Topiknya apa, plus minusnya apa? Izin Sensei, untuk topik kelompok kami itu tentang PJJ online. Jadi menanyakan pendapat yang diinterview mengenai keefektifan PJJ, kelebihan dan kekurangan menurutnya, dan dia lebih suka PJJ atau offline gitu. Oke. Terus untuk kelebihannya, interviewer sudah mengucapkan iya Sensei, mengucapkan ya Sensei, mengucapkan apa? Menyapa yang diinterview, kemudian menyampaikan tujuan diadakannya interview ini, terus menyebutkan kayak minta izin untuk direkam dan mengatakan kalau semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan itu sifatnya rahasia. Namun kemudian ada eye contact karena dilakukan melalui video call. Oke, good. Ya, ada Terus lagi? kekurangannya tadi agak lupa, yang menginterview lupa menanyakan kabar, Sensei. Nah, setelah menyapa dia lupa menanyakan kabar. Kemudian tadi memang melalui video call, tapi tadi yang menginterview videonya agak gelap, Sensei. Jadi ya mungkin itu kendalanya sih. Oke, good. Ya, kelompok 1, Shirley, Siti, Sofi, Sofia, Jaim. Ada? Oke, silakan. Topiknya apa, plus minusnya apa? Izin menyampaikan hasil kelompok 1, Sensei. Ya, langsung aja deh, nggak usah pakai izin-izin. Topiknya itu tentang keefektifan kuliah online. Oke. Terus tujuan wawancaranya itu untuk mengetahui efektivitas kuliah online bagi mahasiswa TK instan. Nah, menurut saya wawancara yang dilakukan tadi itu sudah baik dengan memperhatikan etika wawancara, seperti pewawancara berterima kasih kepada yang diwawancara, ramah meminta izin terlebih dahulu, serta menyampaikan tujuan wawancara. Namun dalam wawancara tersebut masih ada kekurangan, yaitu belum memperkenalkan diri. Yang Sensei, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditambah? Mau ditambahin, Sensei? Silakan.
pertanyaan pewawancara juga udah baik, bukan merupakan pertanyaan tertutup. Jadi narasumber tuh bisa menjawab sesuai pendapatnya dengan leluasa. Oke. Ada lagi? Lalu izin menambahkan Sensei. Pewawancara sangat baik dalam merespon jawaban narasumber dan pewawancara meminta izin terlebih dahulu untuk mempublikasikan hasil wawancara ini. Lalu wawancara dilakukan secara face to face, secara jelas dan dapat dimengerti oleh observer. Oke, good, thank you. Nah sekarang yang kelompok 4, Dinda, Elisafan, Fadila, Faris, dan Grafta. Ya Sensei, langsung saja ya Sensei. Yes. Untuk topiknya itu pelaksanaan ujian online dan tujuan wawancaranya untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian online. Nah, untuk plusnya tadi di wawancaranya, interviewernya sudah mengucapkan salam dan tujuan wawancara. Lalu ada eye contact juga karena yang melakukan wawancara dan yang diwawancarai itu sudah on kamera. Lalu yang interviewernya menyampaikan pertanyaannya dengan jelas. Lalu untuk plusnya juga sudah ada terima kasih terhadap yang diwawancarai. Untuk minusnya, tadi interviewernya tidak menjelaskan kepada yang diinterview prosedurnya seperti apa, apakah akan direcord atau tidak, dan proses publikasinya seperti apa. Oke. Sekarang terakhir, Renanda, Renaldo, Ricky, dan Runeva, dan Celia Zara. Jadi topik kami tadi tentang kuliah online. Yes, terus? Nah, tujuan wawancaranya itu untuk cari tahu efektivitas PJJ. Nah, untuk positifnya, tadi interviewnya itu dari menjawabnya dengan jelas, pertanyaannya juga diajukan dengan jelas, habis itu sudah ada perkenalan diri, dan juga udah ngucapin terima kasih. Nah, tapi negatifnya, nggak ada eye contact gitu, jadi ekspresinya nggak kelihatan. Habis itu ada suara bising-bising gitu, tapi masih bisa kedengeran. Lalu interviewernya tidak menanyakan kabar dan juga tidak bilang izin merecord. Oke. Udah? Nah, jadi sekarang kalian udah punya ya plus minusnya masing-masing, punya topiknya, punya plus minusnya masing-masing. Itu disimpan ya. Disimpan, nanti one day ini akan berkelanjutan ya. Nah sekarang kita jadi yang pertama itu tadi maintaining eye contact ya. Terus basic etik itu harus diberitahukan, kita memperkenalkan diri, terus jadi membuat supaya yang kita interview itu nyaman ya. Membuat supaya dia nyaman, supaya dia enak merepresentasikan jawabannya, jadi dia tidak merasa terpaksa, dia tidak merasa di dalam dia tidak merasa di dalam tekanan. Nah, di kelas tadi itu ada contohnya interview mengenai tentang lowongan kerja di bidang logistik. Hal-hal yang tidak boleh yang dilakukan dalam interview. Ya, tadi menyinggung nih, ini kan logistik. Saya ingat kamu kurus. Sanggup nggak ngerjain kerjaan ini? No, jangan. Ya. Jadi ada 4 hal tuh, syarat, ya, suku, agama, ras, dan anatomi. Ya, jangan karena kalian tahu satu orang itu kurus atau tidak kurus, jadi kalian bilang kamu pasti banyak ya makannya. Jangan gitu. Ya, nggak bisa nih kamu kerja di sini, kayaknya kamu suka sakit-sakit ini, orang badannya aja kurus. Enggak, kita kan nggak tahu ya, itu jangan seperti itu. Atau misalnya suku, misalnya kamu tahu nih, yang kan kita sudah punya CV-nya, ya kan, kita sudah punya keterangannya, siapa aja yang kita jadikan responden. Misalnya ada mereknya, kayak saya, mereknya Sigurian. Kamu tahu kan, saya orang Batak, terus kamu bilang, ini pasti makan babi ya? Wah, jangan ya, jangan. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus tetap yang netral, ya. Harus tetap netral. Kita berusaha, karena itu 4 hal itu adalah hal yang sensitif. Ya, satu lagi mungkin yang kurang pantas untuk ditanyakan itu status. Kalau tidak ada hubungannya dengan penelitian kita, mohon jangan ditanyakan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang PTKP, nah, status kan perlu, kawin,
tidak kawin dengan tanggungan berapa, itu perlu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang PPH konstruksi, ya kan? Dia kontraktor. Terus kita tanya, Bapak kawin apa enggak? Enggak ada hubungannya. Ya. Jadi tolong hal-hal yang pribadi seperti itu tolong dijauhkan ya, daripada nanti akan menimbulkan hal yang tidak enak. Jadi karena gini, intinya ya, aku akan berhenti di sini kelas ini. Karena kelas tadi berhenti di sini. Aku akan mulai di hal yang sama nanti di minggu depan. Aku tidak ingin terburu-buru karena aku udah seneng nih. I am happy that in the short time kalian mengerti, kalian tahu, ya, kalian bisa melaksanakan interview dengan baik, ya. Jadi begini, kalian harus lihat, pertama gesture, buat yang kita interview itu nyaman, ya. Jangan kita langsung mengintimidasi, santai aja. Nah, ya kan? Sama seperti kuliah, ada kuliah yang monoton kan, ngantuk pasti kalian, pasti off semua tuh videonya. Ya kan? Tapi kalau kita bisa membawakan kuliah dengan menarik, misalnya ya mungkin aku juga kurang menarik, tapi aku random. Ini mana ini? Jadi kalian nggak sempat ngantuk kan? Ya kan? Nah, jadi begitu juga dengan interview. Kita jangan monoton. Seperti video tadi itu kan, oh ya, dia hanya melihat gini aja tuh. No, ya jangan. Kita harus membuka hubungan dengan orang yang kita interview. Tetap sopan, karena yang butuh kita bukan dia. Ya, dan 4 hal itu jangan disinggung, ya. 4 hal itu jangan disinggung. Tadi di kelas yang pertama itu seperti itu. Jadi judging itu jangan. Ya, judging. Oh, ini gemuk nih, pasti banyak nih makannya nih. Kamu jerawatan ya? Sering nggak mandi ya? Jangan. No. Jangan gitu ya. Gitu. Jadi itu hal-hal yang pribadi jangan. Ya. Terus kita kasih tahu kalau kita mau direkam. Karena kadang-kadang seperti aku bilang, ada orang yang tidak suka direkam. Jadi kalau misalnya dia direkam dengan tidak direkam, jawabannya bisa berbeda. Tapi dari awal harus kalian beritahukan. Ya. Jadi terus tujuannya sudah kalian tahu, terus kalian berterima kasih, terus kalian kasih tahu, ini Pak akan kita terbitkan. Tapi nama dan identitas Bapak kita akan jaga kerahasiaannya. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini itu harus tetap kalian keep dalam melakukan interview. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan interview, jadi aku sih menyarankan karena kalian masih pemula, gunakanlah structure, ya, structure interview. Structure interview itu tadi kan berturut-turutan. Jadi kalian punya waktu untuk menyusun pertanyaan, ya kan? Dan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama akan kalian tanyakan ke berapapun responden kalian. Itu akan gampang menganalisis hasilnya. Misalnya 7 responden. Pertanyaan pertama, dari 7 menjawab, yang 5 menjawab sekian, yang 2 menjawab sekian. Nah, lebih gampang, ya kan? Nah, kalau dia unstructured, itu dibutuhkan keahlian khusus. Ya, keahlian khusus untuk menganalisis hasil jawaban, karena dia akan lebih melebar. Ya, lebih melebar. Kalau semi-structured, nah, ada beberapa bagian yang berurutan, ada beberapa bagian yang random. Nah, itu aku sih tidak menyarankan ya yang 2 itu. Nah, makanya tadi kan ingat, structure itu kita gunakan untuk deskriptif, explanatory, dan evaluasi. Jadi kalian kalau mencari itu kalau misalnya PPH BUT, ya kalian wawancara itu ya BUT, ya jangan PPH badan dalam negeri, nggak ada hubungannya. Oke? Ya, halo Dinda. Ya. Ya, jadi harus mempunyai level pengetahuan yang sama-sama tahu. Kalau sama-sama tidak tahu, gunakanlah unstructured atau semi-structured. Ya, itu untuk exploratory. Nah, jadi aku tidak menyarankan kalian menggunakan semi atau unstructured. Boleh digunakan, tapi nanti kalian akan kerepotan sendiri. Ya, karena aku sendiri pun agak susah menyusun unstructured. Nah, kalau structure itu dia lebih gampang. Dari 7 responden, 2 menjawab ini, 3 menjawab ini, terus 2 lagi menjawab ini. Ya, itu ya, Dea. Jadi ingatlah, ya, dalam ini, jadi observer yang ada di tadi, ya, itu disimpan catatannya. Minggu depan kalian laporkan nanti bentuknya seperti apa. Minggu depan ini ada videonya nih. Ya, kita berhenti di sini, ya. Tapi aku senang, I am happy that kalian sudah tahu
apa hal-hal yang basic yang dilakukan. Dan tadi nggak ada ya yang menyinggung-nyinggung anatomi ya, nggak ada kan? Ini jujur ya semua ya. Oke ya. Nah itu hal yang itu big no-no, jangan. Ya. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan dek? Masih kita punya waktu 10 menit. Aku sengaja berhenti di sini. Aku tidak mau terburu-buru. Yang penting kalian bisa melakukan. Izin bertanya sih. Ya Dina, apa? Kalau misal satu wawancara itu langsung mewawancarai 2 orang itu bisa atau tidak? Oh, bisa aja. Bisa. Tapi kan nanti kalau misal si yang menjawab pertanyaan itu kan bisa kayak terpengaruh ke jawabannya temennya gitu. Kalau misal dia bareng gitu. Betul. Jadi gini, biasanya kalau kalian nonton film detektif, film polisi, itu kan dipisah-pisah itu kan, misalnya penjahatnya ada 3, nggak pernah itu dalam satu ruangan kan? Karena apa? Karena mereka nanti bisa saling join nih. Kau kemana jam 10 malam? Aku sama si A, gitu kan? Terus si A di situ, iya dia sama aku. Nah, jadi mereka bisa berkomplot, ya kan? Nah kalau dia dipisah, nah, jadi itu memang bias deh. Jadi makanya kita harus tahu dalam mendesain wawancara, kita harus tahu karena biasanya orang yang kedua itu akan menyesuaikan atau malah kontradiktif dengan yang pertama, ya kan? Nah, tapi kalau penjahat itu kan mereka dipisahkan itu ruangannya. Aku jam 10.15 dengan si A, ya kan? Di ruangan sebelah si A bilang, aku jam 10.15 sudah tidur di rumah, tapi nggak tidur sama dia. Nah, jadi itu 2 hal yang berbeda, ya, begitu ya Dina ya. Jadi memang itu ada plus minusnya. Jadi aku tidak menyarankan karena yang kedua atau yang ketiga akan menyesuaikan atau kontradiktif dengan yang pertama. Ya, jadi akan lebih bagus kalau dibuat terpisah. Ya, tapi kalau misalnya ada misalnya dia membuat misalnya pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya bukan berarti tidak boleh, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti apa pekerjaanmu? Nah, Dinda pekerjaannya misalnya saya tukang sayur. Terus si Siti bilang karena si Dinda tukang sayur, aku tukang ikan lah. Nah, enggak kan? Dia akan stick sama pekerjaannya. Kalau Dinda tukang sayur, ya tetap aja aku tukang bangunan. Misalnya ya Siti ya, gitu kan? Dia tidak akan berubah. Jadi tergantung pertanyaannya. Jadi kalau kita melakukan interview dengan 2 responden, ya itu pertanyaannya harus yang independen jawabannya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang bisa bergabungan, ya mengerti ya? Pertanyaan yang bergabungan itu tadi tuh. Kau di mana jam 10 kemarin? Saya sama Siti. Siti bilang nggak ada. Oh ya Siti bilang, oh ya sama saya kemarin dia. Kami minum Coca-Cola di McD. Padahal kita nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau pertanyaannya pekerjaanmu apa? Dinda bilang tukang sayur, Siti bilang tukang bangunan, terus Sofia bilang misalnya tukang batu. Ini contoh ya, jangan tersinggung. Ya, karena jawaban-jawaban itu tidak tergantung pada jawaban-jawaban sebelumnya. Itu makanya pertanyaan-pertanyaan yang independen itu jenisnya seperti itu. Atau misalnya jenis kelaminnya apa? Ya, Grafta tidak akan merubah jenis kelaminnya hanya karena Dinda perempuan. Benar nggak? Atau si Audrey juga tidak akan bilang saya laki-laki karena Faris menjawab dia laki-laki. Mengerti ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh didesain untuk interview yang berbarengan. Mungkin untuk menghemat waktu bisa jadi. Jadi ingat deh, desain itu harus kalian ingat ya kuliah kita sebelumnya, harus ada pre-desainnya. Ya. Sensei mau nanya. Ya, Grafta. Sensei, mau izin bertanya? Nggak usah izin tanya aja. Nah kan, izin aja kau jadi macet. Apa itu? Ketik aja dek. Mana Grafta? Bah, kemana dia? Udah kayaknya jelek sinyalnya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum si Grafta masuk? Saya pengen tanya. Iya boleh Siti. Yang tadi itu kan Sensei bilang misal ada orang yang misal direkam sama enggak itu jawabannya bisa beda.
Nah, kalau kayak gitu tuh, terus kita harus gimana, Sensei? Ya kita terima aja. Mau gimana? Nah, tergantung Siti. Kalau Siti perlu merasa direkam. Tapi kita terima aja jawabannya. Apapun yang dia bilang. Ya. Jadi jangan menjebak di tengah jalan. Itu jangan. Ya. Jangan bilang, jadi kita bilang ini. Fadila berapa penghasilannya sebulan? Kita nggak kasih tahu nih mau direkam. Ya kan? Fadila bilang 10 juta. Tapi begitu Siti bilang, Fadila ini aku rekam ya. Berapa penghasilan sebulan? Cuma 2 juta. Kita terima aja. Nah, itu bias memang deh. Itu bias. Tapi, ya itu memang resikonya. Nah, jadi begini, contohnya apa sekali lagi? Contohnya, Susenas, sensus ekonomi. Ya. Sensus ekonomi itu, mana Grafta? Maaf, saya hilang sinyal. Sebentar ya, habis ini kau nanya. Jadi sensus ekonomi itu, biasanya dia underestimate. Karena apa? Karena orang-orang cenderung tidak mau melaporkan penghasilannya. Ya kan? Cenderung tidak mau melaporkan penghasilannya. Ya, kalau misalnya disebarkan di Pondok Indah, ya kan? Yang nerima kan pembantunya. Pembantunya pun nggak tahu itu berapa penghasilan tuannya. Ya kan? Atau misalnya tuannya yang menerima, mereka tidak akan mau melaporkan penghasilannya. Dan itu resiko yang sudah harus kita tanggung. Padahal itu tanpa recording ya. Nah, jadi begitu ya Siti ya. Jadi kalau kita merecord, kita harus siap dengan bias. Nah, seberapa siap kita dengan bias, pasti akan toleransinya, pasti ada. Ya, oke, Siti? Siap. Makasih, Sensei. Sama-sama, Dek. Ayo, Grafta. Apa itu, Dek? Oh ya, maaf Sensei tadi hilang sinyal. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, masih lebaran masih jauh. Oke. Tadi Sensei. Nah, matikan aja videomu supaya oke sinyalmu. Ya, ini udah baikan Sensei. Kalau misalnya untuk pertanyaannya sama dan secara live gitu Sensei, kalau misalnya pertanyaannya diacak gitu boleh nggak Sensei? Maksudnya? Misalnya kan ada 7 pertanyaan Sensei. Nah, jadi mungkin untuk si responden pertama itu pertanyaan pertama, terus untuk next selanjutnya si responden kedua saya langsung menanyakan pertanyaan ketiga. Baru next-nya baru kembali lagi ke pertanyaan pertama. Jadi mereka tidak sempat mengingat apa yang sudah dijawab. Itu boleh nggak Sensei? Nah, jadi gini, nggak boleh suka-suka kau. Ya. Dari awal kau harus tentukan, ya, ini structured atau unstructured atau semi-structured. Ya, kalau suka-suka mereka merasa dijebak dan kau akan yang menanya, yang kau bingung, yang menjawab pun bingung. Nah, jadi kalau dari awal kau bilang ini unstructured, random, sama semua orang pun harus random. Tapi kalau dari awal kau konsisten ini structure dari 1, 2, 3, 4, si Anissa kau respon 1, 2, 3, 4, Ida Bagus Sute juga 1, 2, 3, 4, Aditya juga 1, 2, 3, 4, G Semara juga 1, 2, 3, 4, Elisafan juga 1, 2, 3, 4. Dari awal kau harus konsisten. Apapun jawabannya Aurora, apapun jawabannya Ricky Fajar, kau tetap konsisten ini structure. Nah, atau kau tetap konsisten itu unstructured. Beda-beda pertanyaannya. Jadi nggak bisa urutan yang sama, kau buat untuk Sofia, kau buat untuk Arif, kau buat untuk Audrey, kau buat untuk Juan Martin. Ya. Jadi dari awal kau harus jangan galau. Ya. Nah, kan penyakitnya nggak boleh galau nih, kalau researcher nggak boleh galau. Berarti maksud dari struktur itu bukan isi pertanyaannya, tapi urutannya juga ya Sensei? Urutannya juga. Urutannya juga. Oke, makanya kalau dia ingat kalau dia structure itu kalian harus sudah sama-sama memiliki level pengetahuan yang sama. Ya, jangan misalnya kau nggak tahu, responden pun nggak tahu, kau buat urutan, wah sama-sama bingung nanti kalian. Tapi kalau dia tahu, kau pun sudah tahu, kalian buat berturut. Makanya tadi aku sarankan, kalau mau mewawancarain kontraktor, pergilah ke tempatnya kontraktor. Jangan kau pergi ke pasar, nggak akan ada yang tahu. Ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi sebelum kita selesai. Tanya, Iya, Ge, silakan, Ge.
Nah, misalnya untuk interview yang structure itu kan sebenarnya udah ada pertanyaan yang jelas dan terstruktur. Yes. Nah, apakah itu bisa diganti langsung sama kuesioner? Karena kan lebih udah ada pertanyaan yang sama tanpa pengembangan, tapi bisa lebih efisien karena ada langsung yang ditanya itu langsung tinggal nulis di kuesionernya aja, Sensei. Atau ada kasus penelitian yang memang lebih baik interview terstruktur dibanding mengisi kuesioner aja. Oke. Terima kasih. Sekarang jadi gini, kalau kuesioner itu kan, jadi yang pertama itu udah, misalnya kita lihat nih, kalau kita interview, kita bisa melihat gesture-nya, kita bisa melihat responnya langsung, ya. Tapi kalau kuesioner itu kan ada waktu, kita tidak bisa melihat emosinya. Ingat, ini biasanya dilakukan untuk data kualitatif. Kualitatif itu biasanya non-numerik, ya kan? Nah, non-numerik itu kita bisa melihat, seperti tadi wawancara kita yang di YouTube, kita melihat gesturnya bingung. Kalau kau mengisi kuesioner, waktu mengisi kuesioner dia memang bingung, tapi kau tidak melihat proses bingungnya. Ya ya? Nah, tapi kalau kau melakukan wawancara, akhirnya dia memberi jawaban, tapi sebelumnya dia bingung. Berarti kau bisa mereview langsung, oh apakah memang pertanyaanku terlalu sulit atau gimana? Jadi memang ini hanya tools, hanya instrumen. Jadi tergantung kau, maunya seperti apa. Ada orang memang kalau memang kita tidak mau mengcapture perasaan atau tidak mau mengcapture emosi atau tidak mau berurusan dengan proses, kita pilih kuesioner. Ya, toh hasilnya sama, toh pertanyaannya sama, gitu kan, Nah, tapi dalam prosesnya akan berbeda. Ya. Kalau dalam kuesioner kita tidak bisa menangkap emosinya atau gesturnya atau mungkin misalnya nih, ya, ada pertanyaan-pertanyaan sensitif, ya, pertanyaan-pertanyaan sensitif. Itu kita bisa lihat kalau kita tanyakan nih, udah nikah apa belum? Buat beberapa orang tuh sensitif, ya kan? Nah, pada akhirnya dia akan menjawab, saya sudah menikah, tapi dia akan bilang, saya belum nikah. Tapi kalau kau kuesioner, kau tidak melihat emosi itu. Ya. Nah, itu apa gunanya? Itu gunanya untuk mengevaluasi apakah memang pertanyaan ini perlu atau tidak. Tapi kalau kuesioner, kau nggak dapat itu. Tapi kelebihan kuesioner yaitu lebih murah, ya kan? Lebih cepat. Jadi itu pertimbanganmu sendiri aja, Yang mana yang mau? Kalau kau memang merasa bobot emosi itu lebih penting daripada bobot murah, ya nggak apa-apa, lakukanlah wawancara. Karena ya itu, kau bisa menangkap reaksinya mereka. Oke ya? Ya, Oke. Nah, ini kita berhenti sampai di sini. Aku mau seragamkan semua. Ya. Next time kita akan belajar observasi. Ya, itu ada video, kalian baca, kalian link aja sendiri. Ya. Aku senang banget ini dari pagi aku udah senang karena kalian pintar-pintar mengadakan interview. Ya, jadi interview di kelas sebelah itu tadi bagaimana hubungan percintaan kalian selama PJJ ini. It's okay. Ya, it's okay, nggak masalah. Jadi tidak harus semuanya berkaitan dengan akademik. Ya, aku pengen kalian nyaman menggunakan teknik ini baik dalam kehidupan personal ataupun kehidupan di kampus. Yang penting intinya sama aku kalian mengerti. Ya. Kalau kalian bisa menerapkan ini dalam kehidupan personal, itu sedikit aja juga kalian sudah bisa melakukan dalam KTTA kalian. Okay? Sekali udah dapat nih kan, apa sedikit nanti di KTTA ini kan, sekitar ini yang mau aku tanyakan nih, PPH konstruksi ini, PPH BUT, ya gitu. Nah, gitu. Jadi karena akan etika yang digunakan interview mengenai perjalanan percintaan kalian selama selama PJJ ini akan sama dengan etika yang kalian lakukan nanti kalau interview KTTA. Ya kan? Kalau kalian tadi melakukan perkenalan, ya pas melakukan KTTA perkenalan juga. Kalau di sana melakukan terima kasih, di sana melakukan terima kasih. Jadi ya topiknya aja yang berbeda. Caranya sih most likely sama. Cuma pemilihan pertanyaan nanti akan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jangan pula nanti bicara PPH konstruksi kalian tanya pula kan, gimana udah pacar belum? Gak ada hubungannya tukang batu.
tinggi atau biaya bangunan dengan dia udah punya pacar apa belum. Ya, itu aja kok. Aku ingin membangun logika kalian seperti itu. Ya, jadi itu aja. Oke? Jadi aku pikir hari ini cukup sampai di sini. Aku senang sekali. Aku juga tadi senang di kelas yang pertama. Ya, aku tidak mau terburu-buru. Ini memang slide-nya banyak betul. Ya, tapi aku pengen kalian, aku sudah senang kalian dapat sense-nya, dapat logikanya. Ya, oke? Terima kasih sekali ya adik-adik ya. I'm happy, very happy. Karena aku bisa mendeliver dan kalian menerima dengan baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kelas berikutnya. Terus ya udah, sehat-sehat ya. Salam sama orang tua semua, buat keluarga. Kita sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti malam homeworknya ya. 1 detik kurang dari tengah malam. Oke? Oke ya. Sehat-sehat semua ya. Dadah. Terima kasih Sensei. Terima kasih Sensei. Sehat selalu Sensei. Ya, sehat-sehat semua.